Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja membaca judul akan banyak silang pendapat, silang argumen, bahkan dari silang bisa saja saling serang. Sabar, ojo ngono toh. Kita ini kan makhluk Tuhan yang berakal dan beradab. Tenangkan hati dengan segelas kopi. Moga sampean wis lego ya toh. Jadi gini, menurut beberapa ilmu yang sering kita kaji, kita telaah, kita baca, ada hal-hal yang tidak bisa kita cerna pakai akal logika, tapi dipercaya banyak orang. Seperti salah satu yang menjadi acuan yaitu pertanda kiamat sudah dekat adalah Danau Tiberias sudah surut. Mungkin bagi sebagian orang, hal ini diaminkan karena berdasarkan dari sumber yang terpercaya. Tapi masalahnya di akhir tahun 2019 hingga 2020, Danau Tiberias mencuri perhatian dengan airnya yang kembali penuh. Sebenarnya ada apa ini? Apakah kiamat diundur? Sebenarnya apa sih yang terjadi tentang surut naiknya air danau? Oke, kita akan bahas dengan kepala dingin tanpa harus memihak siapa-siapa. Jadi hal yang pertama kita lakukan, kita tidak usah tarik jauh-jauh hingga ke abad 6 Masehi atau ke abad yang lebih jauh lagi. Kita berhenti dahulu di tahun 2013. Ada apa di tahun itu? Berdasarkan sumber, sejak tahun tersebut di Israel terjadi musim kering yang cukup tinggi, apalagi hampir 5 tahun ini Israel bergantung hidupnya pada air danau Tiberias. Maka jelas memanfaatkan air danau untuk hajat hidup orang banyak juga akan berkaitan kenapa danau ini mengalami fase kekeringan yang cukup terlihat. Selama 5 tahun, Israel tidak mendapatkan curah hujan yang cukup. Namun di akhir tahun 2019, curah hujan cukup tinggi. Ini membuat danau kembali terisi. Secara natural, sebuah danau akan ada fase yang namanya pasang surut. Jadi tidak aneh bila bicara dengan kacamata sains. Tapi bagaimana bila kita bicara sebagai tanda kiamat? Akan menjadi rancu, bukan? Bahkan di tahun 2020, Israel mengalami banjir yang masuk hingga ke pangkalan Angkatan Udara Hetzer milik Israel. Beberapa pesawat tempur pun terendam. Hal ini cukup mengagetkan, cuaca tidak bisa ditebak. Faktor alam memang bisa membuat banyak orang akan berpikir jauh. Bahkan di daerah Timur Tengah sendiri sudah terjadi hujan salju. Logika kita saat ini memang dipermainkan oleh alam. Daerah gersang turun salju, pasti akan ada cerita yang membuat kita panik. Bahwasanya alam seakan sedang bercanda dan ingin menunjukkan kekuatannya. Menurut analisa dari terawangan bah Google, naik turunnya air danau Tiberias itu sudah dari dulu. Cuman fase surutnya di 30 tahun belakangan ini memang cukup membuat geger hingga dikaitkan dengan kiamat yang semakin dekat. Tapi ternyata setelah itu terjadi hal yang tak diprediksi datang. Curah hujan cukup tinggi mengubah pandangan para ahli. Maka kemungkinan besar agar sesuai prediksi, danau tersebut akan membutuhkan waktu kembali untuk surut karena benar-benar terisi penuh. Tapi bisa saja ada kejadian alam yang membuat tiba-tiba air danau kering kerontang dalam sekejap. Itu semua rahasia alam. Lantas, bagaimana dengan kiamat? Suatu yang dibuat berasal dari awal, maka akan ada yang namanya akhir. Sama halnya dengan manusia, berasal dari hidup, maka akan ada endingnya berupa kematian. Jadi tidak usah terlalu paranoid terhadap tanda-tanda yang memang sudah terlihat. Karena pada dasarnya kehancuran itu akan ada masanya. Yang terpenting saat ini, Danau Tiberias bisa dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak. Masalah kiamat sendiri biarlah ia tetap menjadi misteri. Yang jelas, jangan sampai manusia meninggalkan kitab suci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.